maksiat tidak berubah dengan adanya niat nggih Kiai. Artinya ketika kita atau naudzubillah kita melakukan maksiat meskipun diniati baik itu tidak merubah maksiat tersebut menjadi baik. Namun begini Kiai, apakah ketika diniati baik nggih, seperti contohnya nggih, kalau cerita yang berkembang itu kan Sunan Kalijaga dulu pernah menjadi seorang perampok Lokajaya nggih. Iya. Ya, itu beliau merampok karena melihat kondisi sekitar kan banyak rakyat yang menderita kelaparan. Akhirnya beliau merampok para saudagar-saudagar yang pelit itu ya. Lah ini kan merampok kan enggak boleh ya Kiai. Tapi niat semacam niatnya Sunan Kalijaga itu baik. Lah apakah dari penjelasan jenengan tadi bahwasannya perbuatan maksiat itu tidak bisa diniati apapun. Artinya niatnya itu sudah enggak berpengaruh gitu ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada dasarnya memang seperti itu. Fal ma'asi fala tataghayyaru an mawdhi'iha binniyah. Kemaksiatan itu tidak akan bisa berubah dengan niat. Seperti yang dicontohkan tadi, kita mencuri. Mencuri ya. Niat baik. Apakah mencurinya akan menjadi mendapatkan pahala? Tidak. Yang pasti kan tidak. Nah, kalau niatnya itu sendiri, apakah itu ditulis sebagai amal baik? Niatnya bukan pekerjaan maksiatnya. Kan kalau di keterangan yang pernah saya dengar, kita niat baik saja tanpa mengerjakannya katanya ditulis itu Nah, apakah niatnya itu sudah menjadi kebaikan Kebaikan sendiri tanpa melihat oh ini ya tetap ini maksiat ditulis dosa, tapi niatnya yang baik itu gimana Di dalam beberapa referensi kitab, niatul mukmin khairun min amali. Ya. Niatnya orang mukmin itu khairun min amali, lebih baik daripada perbuatannya. Di sana ada asbabul wurudnya. Ada seorang sahabat yang ingin menggali sumur, akan tetapi didahului oleh orang kafir. Didului oleh orang kafir. Sehingga sahabat ini tidak sampai mengerjakan amal ibadah. Konteksnya adalah tetap ibadah. Tetap ibadah. Niatnya itu. Niatul mu'min khairun min amali. Dan hadis ini kedudukannya ada yang mengatakan maudhu. Oh, bahkan maudhu. Tapi tidak. Hadis ini adalah hanya tingkatannya dhaif. Bukan maudhu. Artinya di fadhailul amal itu di fadhailul amal bisa dipakai. Bahkan ada satu cerita niatul mukmin khairun min amali, ada ini kan berkaitan erat sekali dengan hadis yang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sehingga kelak nanti di yaumul akhirah itu ada orang yang menerima pahala haji, jihad, sedekah. Betul. Ketika orang ini menerima buku amal catatan, dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikembalikan? Karena ia tidak merasa pernah mengerjakan ibadah haji. Ia tidak pernah mengerjakan ibadah sedekah. Ia pun tidak pernah jihad fisabilillah. Tapi kenapa di dalam buku catatan amal itu banyak sekali pahala-pahalanya? Ini dikembalikan. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang ini pernah niat ingin mengerjakan haji, pernah niat ingin berjihad fisabilillah, pernah niat ingin bersedekah. Dari niatnya saja ini adalah sudah ditulis. Niatnya baik. Tapi kan perlu pembuktian, nanti tidak cukup dengan niat. Terima kasih ya. Artinya tadi tidak ada pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh sama sekali. Tapi dalam konteks fikih beda. Mohon maaf. Beda lagi. Artinya gini. Dari alur cerita Sunan Kalijaga merampok orang saudagar-saudagar yang pelit. Ya. Ini dalam konteks fikihnya kan gini. Nuwun sewu. Mohon maaf. Di Al-Qur'annya kan khudz min amwalihim shadaqatan. Khudz, ambillah. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar dipaksa harus berzakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum al-ayah. Itu kalau kita melihat itu dari sisi itu
Mungkin Sunan Kalijogo mungkin saja itu. Dari konteks fikihnya karena dia tidak berzakat, karena dia tidak bersedekah dan lain sebagainya. Yang diambil akhirnya bagian zakatnya tidak lebih. Artinya tidak lebih. Kalau memang benar-benar itu adalah niatnya Sunan Kalijogo, ya itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Tetap ibadah. Niatnya ya baik dan itu bukan maksiat juga. Maksiat, Terima kasih.